Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Visi kami adalah Banten Maju Bersama. Tentu target kami adalah Provinsi Banten, motonya adalah iman dan takwa. Tentu target kami adalah Provinsi Banten yang beriman, sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat, dan maju. Di Banten bahwa kita bicara Airin tidak bisa lepas dari dinastinya Atut gitu. Sentimennya negatif, tentu itu bisa mendowngrade elektabilitas Airin sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Langkah Airin Rahmidiani untuk maju menjadi Banten 1 bisa dikatakan penuh lika-liku. Tidak dapat restu dari Partai Golkar yang membesarkannya di awal-awal. Angin segar dukungan justru datang dari PDIP yang menjadi rival kuat koalisi Kim Plus. Lekat dengan image politik dinasti, mampukah Airin dan Ade mematahkan stigma itu dan memenangi Pilkada Banten? Inilah panggung demokrasi, drama politik Airin, polemik pencalonan hingga isu dinasti. Baik, pemirsa, langsung saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada narasumber yang kita tunggu-tunggu, Ibu Airin dan Pak Ade. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir di panggung demokrasi. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Ibu. Ya. Kalau kita lihat kayaknya sudah dari senyumnya ini sudah merekah nih, sudah lega rasanya kayaknya Bu Airin. Sudah dan belum, karena kan pilkadanya 27 November ya Pak Ade. Ya, jadi lega satu tahap, tapi belum selesai lega sepenuhnya sampai tanggal 27 November nanti ya Bu ya. Betul. Tapi kalau memang kita lihat nih, kalau seperti yang saya sampaikan tadi di awal gitu, lajunya Bu Airin untuk maju jadi calon gubernur Banten tuh berliku, bahkan ada dramanya, ada viralnya gitu. Rasanya jadi Bu Airin tuh bagaimana Bu? Yang pasti setelah proses kemarin itu saya tambah meyakini bahwa pasti ada hikmahnya dan saya harus lebih istiqomah lagi dengan tujuan saya ikut pilkada, karena di awal pun juga saya lebih kepada hal ingin memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Tentunya ini menjadi hal bahwa kita di agama kita kan, di Muslim, sangat-sangat jelas di Al-Quran surat Al-Imran 126 yang pada intinya bahwa kekuasaan kerajaan di muka bumi ini milik Allah. Tuhan sebetulnya sudah menentukan siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, wali kota, presiden. Kita sebagai umatnya ikhtiar. Jadi pada suatu saat mungkin jalannya mulus, belum tentu hasilnya nggak mulus. Tapi bisa jadi jalannya nggak mulus, insya Allah mulus. Hasilnya mulus. Jadi semuanya dikasih sama Allah, kasih sama Tuhan. Jadi kalau memang Allah Tuhan mau berkehendak, siapapun yang menghalangi itu pasti akan dikasih. Tapi kalaupun memang Allah nggak berkehendak, itu juga pasti nggak akan mudah. Gitu ya. Itu aja. Jadi semakin meyakini bahwa saya harus lebih istiqomah lagi, lebih istiqomah. Jadi itu apa ya, menjadi pegangan Bu Airin untuk menjalani kontestasi politik ini, ya kan, Bu Airin. Tapi yang menarik gini, apa sih kurangnya seorang Airin gitu? Kalau kita lihat mantan wali kota Tangsel 2 periode, kemudian suara DPR terpilih, suara tertinggi bisa dikatakan gitu. Bahkan besok, suara tertinggi Golkar ya, Bu? Iya, besok mau pada dilantik. Besok mau dilantik, tapi nggak ikutan dilantik ya? Nggak apa-apa. Diberikan untuk kemudian istiqomah maju menjadi calon gubernur Banten. Bu, boleh nggak kita kilas balik sedikit? Mungkin Pak Ade nanti juga mau menambahkan, silakan. Apa sih sebenarnya alasan yang sempat Ibu
terima dari Partai Golkar, kenapa nggak otomatis mencalonkan seorang Airin gitu? Sebetulnya kalau di era Pak Erlangga Hartarto itu bahwa SK untuk pasangan calon itu saya dan Pak Jayadi sudah keluar ya. Sebetulnya waktu itu tinggal nunggu B1 KWK. Namun ada kejadian di Munas dipercepat di Golkar sendiri sehingga ada beberapa yang saya meyakini ketum baru Pak Bahlil saat itu melakukan evaluasi dan saat itu juga DPP menyampaikan bahwa ada kepentingan yang lebih besar lagi dan pada intinya paham atau tidak paham, ya saya juga sebenarnya nggak paham juga, tapi ya namanya keputusan partai kan tidak bisa mungkin dilakukan apapun oleh saya sebagai kader. Jadi hanya pada saat itu saya bilang bahwa Pak ini kan SK sebenarnya udah keluar, tinggal nunggu B1 KWK. Kami juga sudah koordinasi dengan PDI Perjuangan yang saat itu juga mengusung Pak Ade. Dan insya Allah besok rekomendasi pun juga akan diberikan di acara deklarasi kita ya, dengan 4 kabupaten, 4 kota yang memang diberikan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Saya minta izin dan pada saat itu diperbolehkan untuk izin sambil saya berdoa, sambil saya bicara lagi, siapa tahu ya Pak, mudah-mudahan Golkar masih dikasih ke saya. Gitu. Itu bicara, siapa tahu itu berarti bicara ke Ketum Baru Golkar, Pak Bahlil. Pak Bahlil saya sampaikan itu. Pada saat itu responnya Pak Bahlil gimana Bu? Ya senyum aja. Senyum aja dan kita lihat bahwa memang belum pada saat itu ya Bu ya. Yang walaupun sebetulnya udah dikasih tahu bahwa sepertinya agak berat Bu Airin, katanya sepertinya agak berat karena kita harus melihat konstelasi kepentingan nasional, kepentingan partai yang lebih besar lagi, Partai Golkar saat itu. Ya tapi saya selalu meyakini ada teman saya, sahabat saya yang bicara bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus sebelum penutupan jangan pernah menyerah. Jadi bismillah terus ikhtiar semuanya. Ada sahabat saya menyampaikan hal tersebut. Tapi apa yang membuat akhirnya Bu Airin tetap kekeh untuk maju menjadi cagup meskipun bisa dikatakan partai mencalonkan pasangan yang lain, sudah diberikan juga putusan final dari partai bahwa sepertinya nanti dulu dengan berbagai alasan, tapi apa yang membuat Ibu Airin tetap akhirnya maju bahkan nggak didukung partai sendiri, mendekati partai yang bisa dikatakan mungkin rivalnya kompetitif sekali dengan partainya Bu Airin? Jadi saya kan prosesnya nggak sesaat. Saya hampir 2 tahun lebih, saya ditugaskan oleh partai untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten. Dan saat itu saya jalankan. Dan pada saat ada pileg, setiap kebijakan di Golkar saat itu, bagi yang mau maju Pilkada Gubernur, maka disarankan untuk ikut dulu pileg dalam rangka mendapatkan suara. Karena kan rekomendasi yang harus diberikan itu hasil dari pemilu legislatif tahun 2024. Maka saya ikut dengan targetan 2 suara ya, Bu Airin, Bu Airin masuk ya insya Allah Pak. Itu target dari partai? Target dari partai. 2 kursi ya? 2 kursi bukan 2 suara. 2 kursi ya Bu Airin bisa nambah. Oh ya insya Allah Pak kita usaha, kita ikhtiar. Yang penting kan teman-teman di bawahnya juga harus bekerja, nggak mungkin cuma saya sendiri. Dan syukur alhamdulillah ternyata saya dapat 302.878 suara. Bahkan saya juga kaget sendiri ternyata tertinggi. Banyak ya? Iya alhamdulillah. Nggak nyesel nih Bu, nggak dipilih, nggak dilantik, nggak nyesel? Udah istiharoh. Dan mendingan mendingan jadi pemimpin Banten. Jadi saya jalankan semuanya. Sebagai pengurus DPD Golkar Tangsel diminta untuk pengurus DPP Partai Golkar mengurusi perempuan. Yaitu bidang perempuan dan kesatuan perempuan Partai Golkar, itu pun juga sudah saya jalankan. Jadi pada saat kemarin partai nggak mengusung, memang ada pertanyaan buat saya salah saya di mana dan seperti apa. Tapi ya saya memahami apa yang menjadi keputusan dan kebijakan partai, walaupun saya tetap berdoa dan berharap mudah-mudahan Golkar tetap ke saya. Kalau untungnya jadi Pak Ade, kalau kemudian ternyata Bu Airin berubah pikiran, Pak Ade mungkin pasangannya bukan sama Bu Airin loh Pak Ade. Mungkin dari versi Pak Ade ceritanya seperti apa tuh sampai kemudian akhirnya Bu Airin tetap menuju melabuhkan hatinya lah meminta dukungan dari PDIP Pak Ade? Pertama begini, kan di semua partai ada proses ya, ada mekanismenya. PDI Perjuangan juga sama, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kita membuka pendaftaran di PDI Perjuangan Banten. Dan yang daftar itu dari internal dan eksternal. Yang internalnya itu salah satunya saya dan Bang Rano. Yang eksternal Ibu Airin. Jadi internal itu ada 2 orang, eksternalnya banyak lah. Salah satunya adalah Ibu. Ya itulah yang kita ini kan ke DPP. Kita sampaikan bahwa ini yang daftar ke kita. Mengenai gunjang-ganjing itu perjalanan lah. Ujian kesabaran untuk jadi seorang pemimpin. Saya kira itu aja. Yang sabar juga bukan cuma Mbak Airin, Pak Ade juga kayaknya ujian kesabaran buat Pak Ade juga ya. Karena gini, pada saat memang waktu itu partai tidak memberikan, itu kan pada saat setelah putusan MK. Pada putusan MK dan ada satu kesempatan di mana PDI Perjuangan sebetulnya bisa sendiri ya Pak ya, bisa sendiri saat itu. Yang saya pikirkan hanya bahwa hasil survei seperti itu pun juga bukan karena kerja saya sendiri, tapi kerja 2 tahun lebih teman-teman struktur partai di tingkat kabupaten kota, pengurus kecamatan, pengurus kelurahan dan desa, jaringan, relawan. Jadi manakala saat itu saya berhenti,
terus gimana orang-orang yang selama ini membantu saya gitu. Itu yang saya bayangkan yang mereka sudah yang mereka mendukung Ibu Airin. Yang mereka sudah memberikan materi, moral, dan juga tentunya segala sesuatunya sehingga sampai di posisi seperti ini. Jadi manakala kesempatan ada, saya bismillah, saya izin juga dan itu diperbolehkan juga oleh Partai Golkar. Ya saya jalan. Dan satu pertanyaan sempat ada pertanyaan juga dari teman-teman, mungkin temannya Mbak Afi yang bilang, kok Bu Airin ambisius banget sih, karena kan udah jadi DPR, tapi tetap aja ngotot gitu kan ya Mbak ya pertanyaannya. Kurang lebih gitu kan, cocok banget nih. Iya, saya cuman jawabannya kemarin, terima kasih kepada Agim, saya pada saat selesai saya ditanya itu, saya buka Instagram, scrolling, tiba-tiba muncul Agim yang menyatakan, janganlah ambisius karena jabatan, tapi ambisilah karena kebermanfaatan. Itulah yang akhirnya saya berpikir yang tadi saya bilang, ternyata saya harus lebih istiqomah dengan tujuan saya awal. Dari 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk maju pun juga lebih kepada hal bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan. Oke, dan pasangannya ini berarti nama Pak Ade ini bukan muncul seketika ya? Memang dari awal ternyata sudah dijodohinnya sama Pak Ade ya Bu ya? Ada proses, ada tahapannya Pak Ade ya. Di PDIP ada tahapannya, mungkin Pak Ade juga sebelumnya dengan siapa, saya pun juga sama. Kita juga komunikasi, bahkan saya daftar di semua partai yang buka saat itu. Jadi semua partai yang buka pendaftaran, saya pendaftaran. Walaupun saya juga jadi kepikirannya apa saya kayak masuk anak sekolah gitu kan, zaman dulu kita yang belum tentu kita terima gitu juga ya. Cari cadangan mana yang bisa masuk. Belum tentu juga kita terima, tapi pengalaman saya karena kita harus menyentuh semuanya. Karena kalau pilkada itu kan lebih kepada figur, partai politik adalah yang mengusung. Lalu cerita kemudian bagaimana strategi ke depannya ketika satu sisi ya, Ibu berlabuh ke partai yang kita lihat bahwa menjadi kompetitor dari koalisi Golkar pada saat itu, di awal-awal itu gitu. Bagaimana strateginya dan bukankah itu, maaf ya, mungkin kalau tadi Pak Bahlil bilang ini ibu kandung, ini anak durhaka nih jangan-jangan gitu. Enggak ya, kalau menurut saya sih sebetulnya politik itu dinamis. Saya mulai ikut dalam politik itu periode kedua sebagai ketua DPD. Walaupun sebelumnya sempat ikut-ikut beberapa kegiatan aktif di Partai Golkar, tapi bukan jadi pengurus. Saat jadi pengurus yang pengurus itu di tingkat kota Tangsel dan juga tentu saat kemarin ikut masuk di DPP Partai Golkar. Belajar dari pengalaman, politik itu dinamis. Dan politik itu adalah kepentingan, bagaimana memberikan kebermanfaatan dan ketemu di titik tertentu untuk bisa. Jadi menurut saya yang tidak ada apa ya, kalau di politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, itu saya lihat itu. Jadi makanya pada saat kemarin setelah pileg, pilpres, saya pikir udah selesai kan, nih nggak ada masalah apa-apa lagi kan, kita jalan-jalan aja. Jadi saya silaturahmi dengan semuanya. Udah aman aja tuh ya. Saya silaturahmi dengan semuanya karena saya berpikir menjadi contoh kan pada saat Pilpres 2019 Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling merangkul kan di situ juga kan gitu, dalam arti bahwa ini pun juga pada saat pileg pilpres selesai, pilkada sesuatu yang berbeda gitu kan, harusnya sesuatu yang berbeda dan cair untuk bisa berkomunikasi. Dan saya melihat tidak bisa sama di antara 37 provinsi maupun juga 514 kabupaten kota. Tetapi saya memahami pastinya setiap masing-masing DPP partai politik di Indonesia ini kan ada kebijakan-kebijakannya gitu kan. Jadi apa pertimbangannya dari PDIP akhirnya setelah banyak yang melamar juga? Kalau tadi Pak Ade bilang salah satunya Bu Airin gitu. Oke, Bang Rano sudah ditugaskan ke Jakarta. Jadi Pak Ade nih. Nah, lo kemudian kenapa akhirnya PDIP tetap memilih Ibu Airin? Oke, kita harus objektif menilai Ibu ya. Dimana kan elektabilitas Ibu kan tinggi. Artinya dan itu juga kita kan punya jaringan di bawah akar rumput lah ya. Kita juga nanya-nanya ke akar rumput bagaimana untuk Banten ini siapa sih yang layak jadi gubernur. Ternyata hampir rakyat Banten sebagian besar itu inginnya Ibu Airin. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan partai sehingga ini kita laporkan ke DPP. Kita jelaskan ke DPP fakta yang seperti ini, mekanismenya kan tergantung DPP. Dan alhamdulillah DPP terutama Ibu Haja Maimunah Sukarnoputri ini merekomendasi kami berdua. Intinya itu. Dan sesuai dengan hatinya Pak Ade juga nggak? Iya, sesuai. Sebenarnya udah kenal lama belum sih Pak Ade sama Bu Airin nih? Saya kenal beliau kan wali kota, saya wakil bupati. Jadi sering ketemu dan juga saya juga nanya-nanya juga di Tangerang Selatan, dari mulai masyarakat yang paling bawah sampai ke pejabatnya saya tanya, jujur aja saya tanya tentang Ibu. Dan semuanya itu positif. Masa jangan-jangan ada Ibu Airin ternyata udah jadi pasangan Ibu Airin. Serius? Ini baru tahu ya Bu Airin. Apa? Contohnya apa? Pertama soal bagaimana pembagian tugas. Pembagian tugas antara Ibu Wali Kota dengan jajarannya. Ternyata kan positif semua, Pak. Intinya bahwa oke lah. Kalau yang namanya wakil itu kan membantu daripada gubernurnya. Artinya matahari kan harus satu, nggak boleh ada matahari dua. Itu kenapa? Karena yang kita urus adalah rakyat.
kalau matahari dua nanti kepanasan. Nah, udah. Saingan Kan malah ya? Malah Oke. saingan. Malah jadi nggak baik. Jadi lah, udah nggak elok. mengukur peran juga lah Saya Pak Ade udah. ini ya. Karena saya jadi wakil bupati 2 periode kan udah tahu Oke. persis. Ya, Izin. jadi ada permintaan dari teman-teman PDI Perjuangan waktu itu, Bu Airin jangan sampai wakilnya jadi cuman gunting pita. Saya bilang enak banget jadi wakil gunting pita aja Pak Ade. Masa nggak Tapi banyak kerja? loh yang bilang Pak Ade enak banget dapat pasangannya Bu Airin karena surveinya tinggi banget gitu. Pak Enggak Ade lah, terus nggak gitu mungkin. nggak? Tetap Nggak, harus ya? bersama-sama. Apalagi Iya, nanti pada bersama. saat insya Allah Betul. amin menang dan dilantik, pengalaman saya ya dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wakil wali kota Iya. Tangsel harus saling melengkapi. Nggak mungkin wali kota bisa berjalan sendiri, apalagi gubernur dengan Iya. luas wilayah yang begitu besar. Iya. Dan mudah-mudahan Pak Ade yang perwakilan dari Banten Selatan bisa memberikan masukan kepada kita sehingga kita bisa membuat kebijakan yang tepat untuk di wilayah Banten Selatan dan tentu saling mengisi dengan segala kelebihan kekurangan sebagai manusia. Pasti saya jauh dari sempurna, Pak Ade juga sama. Tetapi kita sebagai kepala untuk bersama-sama harus ada harmonisasi gitu. Jadi itu Oke. penting dalam waktu 5 tahun untuk bisa menyelesaikan apalagi janji-janji saat kita kampanye. Betul sekali. Oke, kita harus jeda Bu Airin. Tapi Iya. saya putarkan dulu ada video yang viral. Pasti Bu Airin Pak Ade udah kebayang kita akan puterin video yang mana. Video dari pidato Ketua Umum PDIP Ibu Megawati yang dinilai cukup keras ya. Ini urusan warna. Terutama untuk warna Bu Airin pada saat deklarasi Iya. dukungan. Kita simak bersama statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri berikut ini. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah. Mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Urusan warna baju merah hitam lalu kemudian berubah jadi kuning dan segala macamnya. Seperti apa tanggapan Bu Airin? Dan juga mungkin Pak Ade bisa menambahkan cerita di balik statement Bu Megawati itu apa sih, kenapa sih gitu untuk meluruskan mungkin sentimen yang ada di luar sana. Tapi kita jeda dulu, usai jeda kita lanjutkan. Pemirsa Panggung Demokrasi tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kami lanjutkan. Itu video yang sempat viral. Bu Airin juga tahu, Pak Ade juga pasti tahu soal viralnya itu urusan warna baju. Sebenarnya benar nggak sih Bu? Ibu Mega tadi sempat mengatakan saya tanya kepada Anda, maksudnya mungkin merujuk pada Bu Airin gitu. Lalu kemudian harus pakai baju merah hitam. Apakah itu beneran ada pembicaraan di belakang panggung yang tiba-tiba disampaikan Bu Mega di open forum atau gimana Bu? Kita merujuk ya Pak Ade ya, pada saat deklarasi sehari sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah bahwa saya bersyukur, terima kasih tentunya PDI Perjuangan, Bu Mega, Pak Ahmad Basarah dan juga Mbak Ning sebagai pengampu yang pada saat kemarin menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten dan komitmen mendukung saya, mengusung saya dan Pak Haji Ade untuk maju dalam Pilkada Gubernur Banten tanpa masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Walaupun kata Pak Ahmad Basarah juga sangat terbuka pintunya Kalau mau untuk jadi bergabung sama-sama, betul ya Pak Ade ya? Gitu. Jadi pada intinya jadi nggak ada syarat dukungan jadi dan, kader Bu? Ya saat itu pun juga kita lagi fokus gimana caranya, kan harus daftar ya Pak Ade ya. Jadi betul. persyaratan pribadi aja masih banyak yang harus kita benahin. Belum lagi persyaratan partai dan yang lainnya. Nah pada saat dikasih tahu bahwa untuk penyerahan rekomendasi dari untuk provinsi itu harus secara langsung secara protokolernya oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai, maka kami datang dan disampaikan pakai baju nuansa merah. Ini salah saya. Jadi ambil hikmahnya bahwa kebiasaan teman-teman di PDI Perjuangan adalah baju warna nuansanya merah hitam. Saya malah merah putih ya simple, saya oh ya baju warna ya udah ambil situ aja gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman PDI Perjuangan yang saya tidak detil bertanya seperti apa. Tapi suasana di sana juga sama. Bu Airin masuk PDI Perjuangan aja. Ya itu semua disampaikan kepada saya gitu. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega lebih kepada hal ya beliau mungkin juga sangat terbuka kepada kita semuanya untuk bisa masuk sama-sama ke PDI Perjuangan sebagai keluarga besar dan secara kedekatan dulu waktu periode pertama sebagai wali kota pun juga saya didukung dan diusung oleh PDI Perjuangan saat kali menjadi wali kota di Tangerang Selatan periode yang pertama. Jadi itu lebih kepada hal apa yang disampaikan beliau benar adanya kok Mbak. Jadi Mbak Afi, jadi perempuan mesti tegas, kita harus turun ke lapangan, berapa jumlah anak yatim, apa yang disampaikan Ibu benar semuanya. Jadi menurut saya bahwa Ibu sebagai seorang perempuan memberikan motivasi kepada kita bahwa kita berpolitik pun juga memang nggak boleh
lembek, nggak boleh gimana, karena harus tegas Harus juga tough harusnya. gitu ya, Iya, betul, harus betul. kuat gitu ya. Betul, betul. Tapi apakah kemudian sempat terbesit untuk menjawab permintaan dari teman-teman PDIP, ayo masuk ke PDIP, sempatkah Iya. kemudian terbesit untuk mengatakan iya? Waktu itu kita fokus untuk pendaftaran, karena kita nggak kepikiran lah, makanya dalam waktu singkat ya Pak De ya, kita harus segera daftar, Ya. persyaratan harus segera dipenuhi, walaupun sebetulnya kan masih ada masa untuk perbaikan dan yang lainnya, tapi prinsipnya saya dan Pak Ade waktu itu kita mesti bisa memenuhi persyaratan tanpa ada perbaikan-perbaikan, kalaupun ada perbaikan jangan terlalu banyak. Jangan gitu. terlalu Jadi banyak. kita setelah itu kan langsung kita ke Tangerang ya, kita langsung Pak Ade juga ke Lebak untuk segera Ya. menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pak Ade itu kalau menjelaskan, kalau itu kan dari kacamata Bu Airin ya kan. Kalau dari kacamata kader PDIP sendiri sebagai Pak Ade itu bagaimana menerjemahkan statement dari Bu Mega yang mengatakan ayo harus pakai baju merah hitam gitu kan. Oh, nah iya. itu apa maksudnya? Begini, itu kan sebenarnya pakaian seragam kita ya, merah hitam itu. Pakaian kebesaran PDI Perjuangan, merah dan hitam. Ini juga jangan salah artikan, sebenarnya bukan soal merah hitam yang disampaikan oleh Ibu. Pertama ada yang disampaikan oleh Ibu Airin tadi betul, bahwa kayaknya yang diambil kan tidak dijelaskan sama kami juga. Harus merah hitam, enggak juga sebenarnya. Sehingga Ibu yang penting nuansa merah udah selesai kan gitu ya. Pas kebetulan di situ Ibu menyampaikan seperti itu. Poinnya bukan itu sebenarnya, tapi ada amanat yang lebih penting ke kami berdua ketika menerima rekom. Yaitu bagaimana tadi sampaikan, urusi anak yatim, jangan ada stunting. Maka stunting persen-persenan harus 0. Nggak boleh ada seperti itu. Sama turun ke lapangan ya? Betul, sama turun ke lapangan. Sapa rakyat, dengarkan apa aspirasi rakyat. Jadi Ibu Ketua Umum itu sayang betul ketika ada seorang perempuan tangguh yang memang layak untuk jadi pemimpin, beliau pasti mendorong. Nggak ada kapal untuk melaju gitu. Betul. Jadi lebih melihat Ibu Mega dari kacamata itu ya. Iya. Bukan kode untuk kemudian mengajak Bu Airin. Enggak, lebih ke arah Masuk bagaimana PDIP. agar seorang perempuan ini juga melihat beliau Ibu Airin itu kan sangat luar biasa, Bu. Ya. Perjuangannya 2 tahun, bayangkan. 2 tahun turun ke bawah, aspirasi rakyat sudah terdengar. Tinggal implementasi pelaksanaan dalam visi misinya, kan begitu. Ya. Dan Ibu Ketua Umum tahu persis itu. Sehingga lebih ngedorong ke kami, oke, kalian turun ke bawah, dengarin apa jangan sampai ada yang busung lapar segala macam. Jadi supportnya nggak main-main. Tidak main-main. Untuk Bu Betul. Airin. Tapi sebenarnya ada hikmahnya. Kalau mungkin tadi Bu Airin katakan ini istiqomahnya gitu ya. Betul. Ternyata dari peristiwa itu, Iya. orang Golkar siapa yang pertama kali telepon Bu Airin menanggapi statement dari Bu Mega? Karena saya sempat mendengar ini mungkin isu di belakang panggungnya teman-teman media ya. Katanya Bu Airin tuh nangis ketika Bu Mega mengatakan itu gitu. Enggak sama sekali enggak. Jadi malah enggak ada ya Pak Ade, Pak Ade saksinya kok di sebelah saya saya, Ibu Menteri, Bu Bintang dan juga Pak Ade. Jadi pada intinya bahwa saya malah seneng gitu, dalam arti gini, Ibu sayang sama saya, berarti kan sama saya, sama perempuan-perempuan kita yang berpolitik, bahwa ya tadi yang saya sampaikan, perempuan harus turun, kita harus tegas gitu kan, harus keras dengan lantang menyampaikan. Dan saya malah bersyukur dan berterima kasih karena terus terang dari dulu pun juga salah satu politisi perempuan yang menjadi idola dan menjadi inspirasi bagi saya adalah Ibu Megawati. Oke. Terlepas sebagai manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi saya melihat beliau orang yang hebat, yang bisa memimpin partai begitu besar dengan di dalamnya beraneka ragam, bermacam-macam latar belakang dan yang lainnya, dan tetap sampai dengan hari ini menjadi pemenang pemilu dan seorang perempuan. Dan bagi saya itu menjadi inspirasi saat saya dulu mulai turun di kontestasi dan ikut dalam politik. Jadi dari dulu, jadi bukan hanya hari ini saja, sebetulnya dari sejak sebelum jadi wali kota jadi pun ceritanya juga sudah panjang sekali ya. Jadi pada saat lihat Ibu ya, menurut saya ya beliau adalah salah satu inspirasi bagi saya untuk perempuan berpolitik. Dan Golkar kemudian berbalik haluan dan akhirnya mendukung. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Ya tentunya saya bersyukur, alhamdulillah. Ya, siapa orang Golkar yang pertama kali telepon Bu Airin? Bu Tatu, kakak saya, kakak sebagai ketua DPD Golkar Banten menyampaikan malam ini ada pertemuan untuk bertemu dengan ketum dan kita akan ketemu, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Akhirnya saya dikasih rekomendasi dari dari Partai Golkar, karena kan kalau kemarin kita nggak boleh pakai baju kuning ya Pak. Iya, nggak boleh pakai atribut partai, nggak boleh baju kuning. Tapi kan ya saya melihatnya pada saat deklarasi Pak Ade. Jadi teman-teman yang 2 tahun nemenin saya keliling-keliling, terus yang mungkin hari ini juga sudah menghasilkan survei begitu tingginya gitu kan, terus tiba-tiba mereka nggak boleh memakai atribut yang mungkin jadi kebanggaan juga buat kami, izin Pak Ade, buat teman-teman yang di lapangan terutama ya, karena saya tahu persis kalau
kalau orang yang berpolitik tuh kalau namanya di lapangan ya Pak Ade ya, mereka kayaknya udah bener-bener menjiwai kan ya. Mungkin Pak Dan Ade juga atribut itu teman-teman penting PAD ya. Sangat penting. Itu menjadi identitas gitu Iya, ya. betul. Oke, nah ini lanjutan dari cerita yang tadi kita diskusikan gitu ya. Ternyata Pak Ade juga kan kemudian ke Golkar menerima surat rekomendasi. Iya. Ada juga rupanya mungkin balasan dari Pak Bahlil. Kita simak dulu bersama. Nah saya minta tanggapan Bu Airin dan Pak Ade ya. Kita simak bersama pemirsa berikut ini. Meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Jangan khawatir Pak Ade gitu kan, bahwa nggak usah pakai tuker-tukeran baju segala gitu. Pak Ade kira-kira pada saat itu gimana tuh ceritanya? Kita aja yang nonton deg-degan gitu, waduh kok ini disindir balik gitu. Enggak, sebenarnya bukan sindiran itu loh, biasa aja. Di politik kan biasa itu gimmick politik biasa lah. Candaan politik. Itu gimmick politik ya. Bagaimana Pak Ade menerjemahkan statement Pak Bahlil tadi? Pertama bahwa secara pribadi saya cuma terima kasih ke Golkar yang awalnya tidak ke kita, tapi alhamdulillah juga merekomendasi saya dan Ibu Airin. Berarti kan partai besar PD Perjuangan dan Golkar merekom kita. Mengenai saya pakai baju merah, ya emang itu baju kebanggaan saya. Saya itu dari ranting, Mbak. Saya di PD Perjuangan itu dari ranting, bukan baru-baru ini, tapi dari pengurus desa melari ke jadi pengurus Korwil. Jadi di bawah di bawah DPC, baru pengurus kabupaten, bendahara DPC, baru sampai ke DPD. Jadi itu bukan hal yang singkat, tapi panjang sekali. Dari nol saya di partai ini. Makanya saya pakai baju merah itu ya kebanggaan buat saya. Ya, jangan kemudian Pak Ade yang jadi ganti jadi kuning kan. Tapi jujur saya itu waktu itu mencandain juga ke Ibu. Bu, kalau misalkan pakai baju merah nggak apa-apa, mau pede kita ngelogoin aja gitu. Oh gitu ya, masih usaha Candaan aja gitu ya, masih usaha aja, bercanda gitu. dilogoin gitu. Kita tahu Pak Ketum Pak Bahlil kan saya kenal udah lama, emang beliau kan gayanya juga begitu. Gitu kan. Gayanya nyeleneh aja gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang kalau mengukur kekompakan sejauh ini kalau kita lihat ternyata kan kalau ada yang bilang ini kayaknya kawin paksa nih Airin sama Pak Ade nih gitu kan, kawin paksa dalam secara politik gitu. Karena Bu Airin sudah kemana-mana akhirnya ketemunya PDIP. Bagaimana kemudian menyampaikan bahwa ternyata ini pasangan yang kompak dan sudah terbentuk chemistry-nya dari dulu gitu, Bu? Kita baru ketemu dekat ini pas kemarin setelah deklarasi ya sebenarnya Pak Ade ya. Setelah deklarasi pada saat kita menyusun visi misi ketemu, terus Pak Ade menemukan apa di lapangan, hasil saya temukan lapangan, visi Banten Maju Bersama nih Pak Ade saya udah lama, terus Pak Ade setuju sepakat karena ada disparitas antara Banten Selatan dan juga Banten Utara, jadi harus ada kebersamaan. Terus dengan 4 misi yang lainnya pun juga akhirnya ketemu chemistry-nya Pak Ade, jadi satu visi yang sama bahwa membangun di Banten selama 5 tahun harus seperti apa. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ya kekompakan berdua ini ya kan? Insya Allah. Ya kan Pak Ade? Betul. Betul Karena ya? saya kan dari Banten Selatan ya, tahu persis bagaimana Banten Selatan. Kayak misalkan aspirasi untuk Cilangkahan, itu juga saya sampaikan ke Ibu. Ini teman-teman di lapangan seperti Ibu. Karena Ibu kan tahu persis di Tangerang Raya. Saya di Banten Selatan, makanya kita sering mengisi. Intinya seperti itu aja. Baik, kita lanjutkan, kita akan membahas soal peta kompetisi. Seberapa sengitnya kita melihat bahwa ini yang dilawan adalah Kim Plus. Kita juga tahu bahwa partainya banyak, kemudian kursi DPRD-nya banyak, termasuk juga influencer dan artis yang ikut berkampanye. Seberapa sengit kira-kira persaingan di Banten menurut Bu Airin dan juga Pak Ade? Kita jeda dulu, pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan bahas soal kekuatan lawan dari Bu Airin dan juga Pak Ade. Kekuatan lawan yang didukung oleh Kim Plus yang bisa kita katakan rasa pemerintah, termasuk juga partai presiden terpilih ada di situ gitu. Bagaimana Ibu Airin dan Pak Ade melihat seberapa sengit sebenarnya udah mulai kerasa, ini kan udah mulai kampanye, seberapa sengit di lapangan itu, Bu? Yang pasti semua calon ingin menang, itu kan rumusnya. Dan kita akan melihat dengan kekuatan potensi yang kita punya, baik secara struktur jaringan partai, relawan maupun simpatisan dan yang lainnya. Dan belajar dari pengalaman saya, yang pasti figur itu
saya lihat berbeda dengan pileg. Karena kan saya kemarin pertama kali saya ikut pileg kan, pertama kali ikut pileg, biasanya juga partainya yang dilihat dan juga figur dari calegnya gitu kan. Nah, untuk pilkada dengan pengalaman saya lebih kepada figur, dan tentu bagaimana kita mengaktifasi jaringan secara struktur baik dari tingkatan partai maupun juga relawan. Jadi kita fokus aja dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, dan terus melakukan evaluasi agar kita bisa lebih maksimal lagi mengingat waktu sekitar 1,5 bulan lagi. Oke, Pak Ade mau menambahkan bagaimana Pak Ade melihat kompetisi ini lawannya Kim Plus yang bisa dikatakan cukup besar gitu. Ya, intinya begini, bahwa ini pestanya rakyat ya. Pesta rakyat artinya kan rakyat diberi kebebasan untuk memilih. Kita sebagai kandidat ya solusinya turun ke bawah, menyapa rakyat, melihat rakyat, juga sekalian juga mendengar aspirasi dari mereka. Jadi ketika kita datang ke masyarakat, ke rakyat, kita sapa betul, nanti ada chemistry-nya dapat. Sehingga apa yang mereka keluhkan kita dengarkan, juga itulah yang menjadi langkah kerja kita nanti ke depan. Dan itu yang juga dilakukan oleh Ibu Airin yang sangat biasa lamanya selama 2 tahun itu mengunjungi. Menurut saya itu. Oke, saya mau menunjukkan bahwa kita membuat grafik ada peta para partai pendukung dan juga kemudian jumlah kursi DPRD Banten. Kita simak bersama. Baik, nah dan ini termasuk juga hasil survei. Kita juga akan bahas Bu Airin dan Pak Ade ini hasil surveinya dari LSI dikatakan 73,7%. Memang pasangan yang didukung oleh Kim Plus 12,2%. Ada 14,1% yang belum menentukan pilihan. Nah, Bu Airin, kita komentari dulu soal tadi hasil surveinya 73% lebih gitu. Bisa dikatakan bahwa ini kemenangan dari tangan. Saya selalu berprinsip bahwa survei itu sebagai indikator bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah on the track, sudah sesuai. Dan selalu saya sampaikan, ya kita bersyukur alhamdulillah dengan hasil survei tersebut. Tetapi sekali lagi selalu saya mengingatkan kepada diri saya, pilkadanya di bulan November tanggal 27. Jadi apapun masih bisa terjadi nih ya. Jadi makanya kita terus fokus. Tetapi ini menjadi motivasi tentunya bagi saya dan juga bagi tim dan juga bagi relawan dan juga partai pengusung bahwa oh ya berarti kita udah bener nih perjalanan yang kita lakukan. Berarti ya udah kita turun lagi ke lapangan, kita sentuh lagi masyarakat, dan sekali lagi ya selalu saya memiliki keyakinan usaha, ikhtiar dan doa, mudah-mudahan hasilnya sesuai, bahkan mungkin mudah-mudahan insya Allah amin bisa lebih dari itu. Angka 73,7% mengagetkan nggak untuk pasangan Airin dan Ade? Kita kan ada survei, kalau saya itu ada survei survei continue itu berjenjang. Jadi biasanya berkala. Jadi biasanya per 6 bulan sekali kah atau berapa sekali kah untuk sebagai indikator melihat hal tersebut. Apalagi di Partai Golkar itu kan dilakukan pada saat rekomendasi mau keluar itu, pada saat zaman dulu itu ada 3 tahapan survei. Di bulan Mei, di bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi tentu ini menjadi patokan bagi kita bahwa oh ya ini on the track. Jadi waktu pas bulan Juli saya dapat berapa, ini dapat segini. Alhamdulillah gitu. Berarti harus tingkatin lagi dan kalau alhamdulillah berarti kurang lebih naik. Jadi udah ada survei yang dikantongi, saya nggak tahu angkanya, tapi bahwa ada survei yang hari ini sudah dikantongi angkanya tidak terlalu jauh beda? Belum. Kalau yang survei ini belum ada. Surveinya yang ini yang terakhir ini. Yang terakhir. 73,7%. Oke, bagaimana Pak Ade melihat bahwa lawan ini 12,1%? Semua mengatakan bahwa Airin Ade ini menang lah, kemenangan sudah di tangan gitu Pak Ade. Iya, amin. Kalau itu amin ya. Intinya begini, semakin tinggi survei, kita semakin menaikkan ritme turun ke bawah. Kenapa? Berarti kan masyarakat semakin besar harapan ke kita. Sehingga janji-janji politik kita nanti kan harus diwujudkan. Begitu. Nah terus juga, walaupun setinggi apapun survei, itu tidak membuat kita sombong. Karena yang namanya sombong ada lonceng kematian. Jadi kita udah turun aja ke bawah, semakin mendengar aspirasi rakyat. Itu aja. Ada mulai terasa ketika kompetisinya sengit di lapangan, karena per berita hari ini saya cek bahwa ada relawan Bu Airin dan Pak Ade yang melaporkan ketidaknetralan, betul? Soal isu itu?
dinamika politik ada, tetapi sesuai dengan kesepakatan ya Pak ya, pada saat kampanye damai di mana kedua calon juga hadir sama-sama, kami juga sama-sama dengan calon yang lain, di situ ada Forkopimda dan yang lainnya, ada KPU, ada Bawaslu. Tentu kita akan sangat berharap bahwa pilkada di Provinsi Banten berintegritas dan bermartabat sesuai dengan apa yang tagline kemarin salah satu yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan sehingga proses itu bisa sesuai dengan harapan kita, dan saya meyakini mudah-mudahan masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa terintervensi ataupun juga memilih sesuai dengan apa yang menjadi harapannya untuk Provinsi Banten. Karena satu suara sangat berharga untuk untuk menentukan siapa pemenangnya. Banten hari ini dan juga ke depan. Oke, baik. Nah, salah satu image yang melekat di Banten itu, Ibu, adalah dinasti politik. Ini juga mungkin bukan hal yang baru yang ditanyakan kepada Ibu Airin gitu. Kita lihat seperti apa peta dinasti politik di Banten. Dan bisa dikatakan relasinya antara Bu Airin dan kemudian keluarga Ratu Atut itu menjadi salah satu contohnya. Bagaimana Ibu Airin melihat politik dinasti sebenarnya? Yang pasti kepemimpinan selalu saya sampaikan, tidak berdasarkan warisan, keturunan ataupun kekayaan, tetapi berdasarkan pengetahuan, kecakapan dan kemampuan, kerasnya kemauan dan juga tekad kita dan juga turunnya kita dan juga bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu pengalaman saya. Jadi tidak serta-merta kita anak siapa bisa jadi, tetapi tidak serta-merta kita punya uang banyak belum tentu jadi. Tetapi bagaimana pengetahuan, kecakapan, dan juga kemampuan kita tentu untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dan kerasnya kemauan kita dan tekad kita. Oke, Pak Adi mau menambahkan soal politik dinasti? Begini Mbak, kenapa survei Ibu Airin tinggi sekali? Karena kan lihat rekam jejak ketika di Tangerang Selatan. Itu kan juga dilihat oleh rakyat, bagaimana keberhasilan beliau ketika menjadi wali kota. Dan itu juga menjadi perbincangan di rakyat Banten. Ditambah lagi beliau kan mau turun ke bawah, menyapa rakyat, berarti kan betul adanya. Apa yang dipraktekkan di Tangerang Selatan terbukti dengan apa? Dengan seringnya turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan-keluhan rakyat. Itu menjadi pertimbangan mereka. Saya kira itu. Jadi intinya begini, rakyat Banten kan sudah pintar. Tahu mana yang harus dipilih oleh rakyat Banten. Kita ini sudah merdeka. Intinya biarkanlah pestanya rakyat ini menjadi kegembiraan rakyat untuk memilih. Sesuai dengan hati nuraninya. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Karena ini bukan zaman Belanda lagi. Tapi politik dinasti itu juga menjadi salah satu mungkin kampanye negatif yang akan digunakan untuk menyerang pasangan Airin dan Ade. Mungkin aja, lawan mungkin aja. Kan yang namanya kompetisi kan bisa aja. Ya, cuma pengalaman saya ya kita tunjukkan aja dengan kemampuan kita dan juga kita memberi jika Allah menakdirkan ya Pak Ade ya mendapatkan amanah dan kepercayaan ya kita tunjukkan dengan kerja-kerja kita untuk kebermanfaatan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Dan pengalaman saya di Tangerang Selatan isu ini kan udah lama banget, udah ada gitu, dan saya pun juga tidak menafikan mengenai hal ini gitu kan. Jadi pada intinya ya sekali kembali lagi kepada diri kita, dan ini menjadi pemacu dan pemicu bagi saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi ini isunya bukan menjadi beban? Enggak, malah menjadi motivasi. Menjadi motivasi agar kita bisa bekerja dengan secara maksimal lagi dan menyampaikan kepada masyarakat siapa Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Oke, ada saya putarkan satu analisa dari pengamat politik Pangi Caniago berikut ini berkaitan dengan politik dinasti. Apakah masyarakat itu resisten nggak dengan dinasti politik? Apa mereka intoleransi dinasti politik? Apakah mereka setuju nggak dengan keluarga atau dinasti itu maju dalam pertarungan kontestasi? Itu jawabannya hampir merata, hampir 70% di daerah-daerah itu nggak ada yang setuju dengan dinasti politik. Mereka merasa alergi, merasa tidak nyaman adanya privilege bagi orang-orang untuk membangun dinasti, untuk membangun keluarganya. Itu nggak ada yang sentimennya negatif saya temukan gitu. Di Banten bahwa kita bicara Airin tidak bisa lepas dari dinastinya Atut gitu. Jadi bagaimana kemudian perang, bukan lagi perang kalau di Jawa Tengah ya, itu kan perang bintang ya, bintang coklat sama bintang hijau, bintang 3 sama bintang 4, tetapi perang dinasti juga gitu. Jadi apa yang terjadi di Banten itu juga akan menarik untuk kita cermati ke depan, apakah betul dinasti politik ini punya pengaruh. Sentimennya negatif, tentu itu bisa mendongkret elektabilitas Airin sendiri karena Airin tidak bisa lepas dari keluarga dinastinya Atut gitu. Jadi ini akan bagus apakah masih relevan bagi masyarakat. Baik, saya minta tanggapan dari Bu Airin. Ya,
surveyor ya. Pak Panggi. Pak Panggi, mudah-mudahan dari survei yang terbaru bisa menyampaikan kepada kita. Jadi survei bisa menunjukkan dan bisa melihat sejauh mana sebetulnya pengaruh efek tersebut. Tapi bagi saya kembali lagi, kita tidak pernah bisa meminta untuk dilahirkan sebagai apa. Anak siapa, keluarganya siapa, dan kerabatnya siapa. Dan kembali lagi ke persoalan politik dinasti, bahwa apapun itu, mari kita tunjukkan. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat siapa kita, siapa diri kita, dan apa yang akan kita lakukan dengan menyampaikan visi misi kita. Yang pasti program saya dengan Pak Haji Ade adalah Banten Maju Bersama. Karena saya melihat ada ketimpangan, disparitas antara Banten Selatan dan Banten Utara. Pengalaman saya di Tangerang Selatan sebagai daerah baru, kita nggak punya uang, semua orang nggak punya uang. Tapi bagaimana kita harus bisa melakukan terobosan agar kita punya uang, potensi pendapatan asli daerah. Jadi pengalaman saya di Tangerang Selatan, saat saya jadi wali kota, APBD-nya 1,2 triliun, usianya baru 4 tahun sebagai daerah baru, PAD-nya sekitar 125 miliar. Saya fokus, bagaimana kita kalau membangun, padahal pada saat itu 2010, Mbak jangan lihat Tangsel hari ini gitu kan. Karena, yang dulu, saya warga Tangsel dulu Bu. Iya, saya betul, kan? masih hutan dan kebun itu saya juga. Jadi 2010 tinggal itu, di sana melihat seperti apa situasi Tangsel. Jadi dari 125 miliar, alhamdulillah saya bersyukur di akhir masa jabatan saya, alhamdulillah potensi asli daerahnya naik menjadi 2 triliun. APBD-nya menjadi 4 triliun. Sehingga yang saat pertama kali saya ngantor di kantor kecamatan, sekarang kan udah punya kantor wali kota. Puskesmas tambah sekarang jadi 35 puskesmas, rumah sakit jadi 3. Nah ini kan juga bagaimana kita harus bisa melihat hal tersebut. Dan saya melihat di Banten ini masih banyak potensi yang sangat luar biasa yang belum bisa tergali. Tugasnya gubernur adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, karena masyarakat ini ada di 4 kabupaten kota. Jadi tugas saya sama Pak Haji Ade sebagai koordinator pemerintah pusat dan juga di daerah. Saya bersyukur alhamdulillah pernah menjadi ketua TKD-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya hafal betul apa yang menjadi visi misi beliau, Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan potensi pembangunan Banten tuh ada. Iya, dengan cita-citanya beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu akan banyak bisa dilakukan di Provinsi Banten. Bagaimana kita sebagikan di 4 kabupaten kota. Jadi sekali lagi, mari kita bekerja, mari kita meyakinkan masyarakat, adu gagasan dan yang lainnya. Dan terlepas dari apapun, ya nanti 27 November itu akan menjadi jawabannya. Itu yang akan menentukan. Betul. Baik. Termasuk juga tadi Bu Eri mengatakan soal disparitas dari daerah utara dan juga daerah selatan. Termasuk kita akan bahas soal pemerataan pembangunan, apa sih strategi dan juga visi misi program kerja yang akan disampaikan terutama untuk warga Banten. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kalau saya berharap pada lebih ke pemerataan pendidikan. Kita selama ini di Pondok Cabai UD itu merasakan kekurangan sekolah negeri untuk tingkat SMA. Semua terletak di Pamulang dan kita terikat dengan, kita punya aturan tentang zonasi, sehingga ada kesulitan bagi warga kami di sini itu untuk bisa masuk SMA negeri karena terlalu jauh. Kalau di Banten saat ini mungkin penganggurannya, karena pengangguran di sini udah banyak sekali. Jadi jika Bapak dan Ibu nanti bisa, semoga bisa disediakan lapangan pekerjaan agar tidak banyak pengangguran. Betul, harus ada lapangan kerja buat orang-orang yang pengangguran di Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Harapan kami terutama ibu-ibu rumah tangga supaya ibu-ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang untuk bisa membantu keuangan suami. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan. Dan masalah BPJS kesehatan yang secara gratis masih banyak yang belum mendapatkan. Ya baik, tadi kami tampilkan aspirasi dan juga mungkin keinginan, harapan dari warga Banten untuk Bu Eri dan juga Pak Ade. Silakan. Pertama soal sekolah ya kan. Itu banyak sekali soal pendidikan, terutama PR-nya kemarin itu ada zonasi yang menyulitkan mungkin sebagian siswa untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimana rencana Ibu? Ya, ini terutama di wilayah Tangerang Raya ya, Tangerang Raya dan juga wilayah Serang, kekurangan sekolah. Dan dengan PPDB zonasi ini pun juga menjadi masalah karena saya tahu persis Mbak Afi juga kan orang
ke Tangsel kan juga dulu bisa sekolah di Jakarta. Hari ini kan udah nggak boleh sama sekali. Apalagi tadi kan Pondok Cabai itu berdekatan sekali dengan Jakarta. Iya. Tapi yang pasti konsep yang ingin saya lakukan dan Pak Jade adalah membangun SMA SMK negeri baru, menambah ruang kelas, tapi dengan catatan tidak boleh mematikan sekolah swasta. Karena sekolah swasta juga punya peran. Dan pengalaman saya di Tangsel, bangun sekolah tuh butuh waktu 2 tahun, menambah ruang kelas butuh waktu 1 tahun. Maka oleh karena itu kami ada konsep yang ketiga, yaitu subsidi beasiswa per siswa untuk biaya operasional sekolah yang sama standarnya dengan sekolah negeri. Yang penting putra-putrinya di sekolah di mana silahkan pilih, mau madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta, mau SMA, SMK swasta, yang penting tercatat masuk ke dalam kartu keluarga. Bahkan kita kan sebenarnya ada kartu identitas anak ya Pak Jade ya, itu akan menjadi pendataan yang untuk kita berikan nanti subsidinya, subsidi ke sekolahannya masing-masing, sehingga ada minimal mengurangi pembiayaan bagi putra-putri Banten yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta. Ini pun juga sebagai dorongan agar ada kualitas pendidikan yang baik. Karena tadi yang disampaikan sekaligus juga untuk menjawab penciptaan lapangan kerja. Kami menemukan Banten ini kan alhamdulillah walaupun sudah turun ya, sudah turun penganggurannya dari 10 menjadi 7%, tapi masih tertinggi se-Banten dan paling banyak ada di Kabupaten Tangerang. Nah ini menjadi PR karena ternyata salah satunya adalah SMA kejuruan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Saya sendiri waktu turun pernah di setengah sawah ada sekolah menengah kejuruan, jurusan pertaniannya cuma sedikit, tapi jurusan administrasi perusahaannya sampai 2 kelas. Padahal di situ jauh dari pabrik, dari perusahaan, bisa dibayangkan yang diterima berapa, yang udah mau nganggur berapa. Nah ini PR saya dan juga Pak Jade bagaimana link and match itu terjadi. Sekolah vokasi dan juga tentunya balai latihan kerja yang ada, dus training mobile unit, ataupun kita mendorong perusahaan-perusahaan untuk bisa melakukan training center. Tapi yang paling penting itu semuanya juga transparansi dan keterbukaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Karena kami juga menemukan di lapangan adanya percaloan ya Pak Ade ya, sehingga akhirnya orang mau masuk kerjanya mesti bayar. Nah ini kan bagaimana kita, dan saya bersyukur alhamdulillah ternyata provinsi punya kewenangan yaitu dalam rangka pengawasan ketenaga kerjaan. Sehingga kita akan melakukan yang pertama dan paling utama nanti insya Allah saya dan Pak Jade, yaitu reformasi Dinas Tenaga Kerja. Sehingga bagaimana tugas pemerintah membuka lapangan kerja, dan juga yang keduanya adalah memberikan pelatihan skill kemampuan bagi masyarakat sehingga mereka tidak jadi menjadi penonton. Tapi yang nggak kalah pentingnya untuk pengangguran ini adalah bagaimana mendorong agar entrepreneur juga ada, pengusaha-pengusaha anak muda. Terus tadi juga menjawab yang ibu-ibu, bagaimana perempuan bisa gitu kan? Nah ini juga uang dapur. Ya, nah ini juga hal yang simpel, tapi mudah-mudahan ini juga bisa membuka lapangan kerja. Contoh misalnya ada pelaku UKM. Pelaku UKM ini jualan, ibu-ibu jualan kue. Dia pegawainya mungkin cuma 2 orang. Tapi pada saat kita dorong UKM itu untuk naik kelas, jadi minimal orderannya banyak, otomatis mungkin dia bisa jadi butuh 15 pegawai. Berarti ada 13 lapangan kerja di pelaku UKM yang naik kelas. 100 UKM aja yang kita dorong. Maka insya Allah 13 dikali 100 sudah 1.300 untuk buka lapangan kerja. Tapi memang masalah UKM ini kan permodalan, packaging, terus untuk pemasaran. Nah ini yang harus kita dorong, pemerintah hadir dan ada di situ. Baik. Bu Airi sudah menjawab soal pendidikan, mungkin Pak Ari mau menambahkan. Karena kan kita mengejar soal IPM, kalau kita lihat data yang ada gitu ya. Ini sebenarnya ada ketimpangan nih soal data IPM. Yang hijau itu yang kita lihat itu tadi Tangerang Selatan gitu, itu memang angkanya hijau, dalam artian bagus, tapi ternyata IPM Provinsi Banten ini masih di bawah IPM rata-rata Indonesia. Apa yang perlu akan dilakukan? Di luar menambah tadi subsidi, ada kemudian membangun sekolah, itu kan masih 3 tahun. Betul. Gimana targetnya? Yang pertama begini, yang perlu kita lihat adalah bagaimana setiap daerah itu berbeda ya, 8 kabupaten kota, terutama di Banten Selatan, Lebak Pandeglang. Itu juga rata-rata nama sekolahnya kan sangat kurang sekali. Itu kaitannya dengan berbagai macam sektor, termasuk bagaimana soal infrastruktur, itu juga berpengaruh. Ya, infrastruktur jelek atau yang buruk, maka secara otomatis juga akan mempengaruhi tentang ekonomi. Ketika misalkan di sana daerah pertanian, ke lahan pertanian yang nggak ada jalan, ke desanya nggak ada jalan, secara otomatis nanti tidak terakses. Pendidikan. Ketika rakyat menanam singkong, nanam jagung segala macam nggak bisa dijual. Kenapa? Karena murah, rugi mereka nanam. Nah berarti mau tidak mau itu juga infrastruktur harus kita perbaharui atau harus kita perbaiki sehingga nanti ekonomi rakyat secara otomatis akan naik. Kalau sudah demikian dengan sendirinya pendidikan juga akan meningkat. Jadi banyak faktor ini.
banyak faktor. Jadi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda untuk Betul. memperkecil disparitas antara Salah selatan satunya. dan utara. Ya, dan yang menarik yang saya temukan di lapangan ya Pak Jade ya. Jadi pada saat saya turun ke lapangan berbeda untuk Banten Selatan. Cenderung masyarakatnya ada yang juga nggak mau sekolah. Jadi kalau di wilayah Tangerang Raya ini kekurangan ruang kelas, kalau di Jadi sana malah muridnya yang kurang gitu, kosong. Karena mereka bicara, Bu Airin buat apa? Diajar matematika liur, pusing. Orang ntar kami jadi petani. Bu Airin ngapain juga? Ntar kami juga jadi ibu rumah tangga. Ini PR kita. Dan memang secara angka, misalnya contoh, kita di Tangsel 11, berapa tidak mencapai 12%. Karena masih ada orang tua. Masih ada orang tua yang dulu mungkin hanya lulusan SMP dan SD. Ini juga harus dibedah lagi. Makanya kenapa visi kami adalah Banten maju bersama. Jadi jangan pernah bangga dengan angka di tingkat provinsi, tapi bagaimana kita langsung breakdown lagi di 4 kabupaten kota. Yang harus kita fokus terutama adalah anak putus sekolah. Ini juga penting. Jangan sampai banyak lagi anak putus sekolah. Kalau yang udah orang tua kan udah susah. Itu nggak bisa diapa-apain lagi kan. Kecuali mereka mau belajar paket ABC, ya seneng saya ya. Ngejar gitu ya. Seneng. Tapi ini anak-anak ini tapi yang jangan sampai yang anak-anak yang masih produktif itu harus didorong agar mau untuk sekolah. Orang tuanya juga harus didorong aware terhadap pola pendidikan. Jangan hanya menyerahkan kepada guru dan kepala sekolah, tapi juga mereka melakukan pemantauan sehingga kualitas pendidikan juga itu penting. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita nggak mungkin kejar infrastruktur sekolah ya Pak Dea. Makanya salah satu konsep yang ketiga adalah beasiswa persiswa subsidi BOSDA-nya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Kita kerjasama dengan swasta karena penting juga. Nggak mungkin kita hanya pemerintah sendiri bekerja untuk menyelesaikan urusan pendidikan, urusan kesehatan. Tadi yang diminta BPJS-nya belum. Nah ini juga PR. Kayak di Kota Tangerang, di tempat yang lainnya, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel kan alhamdulillah BPJS-nya udah baik. Tapi di kabupaten PR yang lain masih banyak ya. Tapi itu kan ada kewenangan di kabupaten kota. Berarti tugas kami mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan prioritas apa yang dilakukan di 4 kabupaten kota sehingga kita memfasilitasi. Kan tugasnya provinsi itu kan keperwakilan pemerintah pusat menjadi fasilitator dan komunikator ya. Ya itu yang penting yang saya kan sama Pak Jade pernah jadi di tingkat kota sama kabupaten ngerasa jadi ini harusnya udah tahu ya. Jadi harus diperbaiki komunikasinya supaya lebih lancar, kan komunikasinya lebih sejahtera. Betul, komunikasi itu kan mudah, gampang diucapkan tapi kadang-kadang sulit. Jadi doain kita banyak sabarnya. Baik, terima kasih, selamat juga berkampanye. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, saya juga sampaikan terima kasih kepada terutama senior-senior di Partai Golkar. Ada Pak Ical, Pak Ical, ada Pak Luhut, ada Pak JK, ada Pak Agung Laksono, ada Pak Cicip, Bang Doli dan semuanya juga yang selain Ketum Bahlil, Pak Sarmuji, turut berdekat cita Pak Sarmuji tetap kuat yang terus mendorong dan memotivasi saya, Kakak Ai dan Pak Adis yang semuanya yang membantu dan mendorong kita. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar PDI Perjuangan. Doakan insya Allah kita terus semangat dan partai-partai pengusung lainnya, buruh dan yang lainnya yang mudah-mudahan dengan kerja-kerja keras kita, kerja cerdas kita bisa meyakinkan masyarakat nanti bisa memilih dan menang dan dilantik. Yang paling penting dilantik juga ya Mbak. Dipilih dan dilantik. Jadi udah paripurna. Baik, kita lihat seperti apa nanti keputusan dari para pemilih warga Banten menentukan siapa pemimpin mereka. Terima kasih Bu Airin, Pak Ade untuk diskusi dan wawancara kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kami. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.